Salam dan bahagia. Saya Anastasia akan mempresentasikan modul 2.2 koneksi antar materi. Adapun tujuan pembelajaran khusus ini adalah CGP melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini dengan fasilitator Ibu Hidawati dan pengajar praktik Ibu Artisia Hanisa. Topik pembahasan: apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosio-emosional yang berdiferensiasi merupakan prototipe dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Peran guru penggerak menyampaikan praktik baik kepada rekan sejawat mengenai pembelajaran terintegrasi. PSE sangat mendukung terwujudnya visi sekolah yang salah satunya adalah menanamkan murid yang berkarakter mulia. Salah satunya karakter mulia yaitu murid yang peka dan peduli dengan kondisi di lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dan PSE merupakan salah satu penerapan budaya positif antara murid dan guru, di mana guru lebih bijak dalam menangani permasalahan siswa. Salah satunya dengan segitiga restitusi. PSE dengan menerapkan teknik stop, berhenti, ambil nafas, amati dan lanjutkan. Melatih guru dalam mengendalikan emosi. Demikian juga untuk murid. PSE membuat murid untuk saling menciptakan relasi sosial yang baik dengan teman-temannya. Mari kita simak secara lebih mendalam tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosio-emosional. RPP yang baik bukanlah sebuah skenario untuk menyampaikan materi pembelajaran saja, namun lebih dari itu adalah penyampaian energi positif bagi murid sehingga mereka dapat belajar dengan nyaman. Dan seorang guru harus memberi pelayanan prima dalam rangka hamba pada siswa. Salah satunya adalah menguasai pembelajaran sosio-emosional dan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran sosio-emosional, proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati terhadap orang lain, serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Kompetensi pembelajaran sosio-emosional. 1. Kesadaran diri atau self-awareness. 2. Manajemen diri, self-management. Kesadaran sosial atau social awareness. Kemampuan berinteraksi sosial, relationship skills, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab, responsible decision making. Kesadaran diri atau self-awareness adalah kemampuan seseorang dalam mengenali emosi, pikiran, nilai, dan diri sendiri secara akurat. Siswa yang memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi dapat mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan.
Kesadaran sosial atau social awareness adalah kemampuan yang berkaitan dengan empati. Siswa yang memiliki empati yang tinggi mampu memahami, menghormati, dan menempatkan diri pada posisi orang lain yang mungkin berasal dari latar belakang atau budaya yang berbeda darinya. Manajemen diri. Kompetensi manajemen diri atau self-management berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengelola emosi, pikiran, dan perilaku di berbagai situasi. Kemampuan ini juga berhubungan dengan cara siswa menangani stres, mengontrol keinginannya, dan bertahan saat menghadapi tantangan. Kemampuan berinteraksi sosial. Kompetensi ini berkaitan erat dengan kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan siswa. Siswa yang pandai berkomunikasi dapat membangun dan memelihara hubungan yang sehat dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Pengambilan keputusan bertanggung jawab. Kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional lainnya adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Kompetensi ini berkaitan dengan mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Sinergitas antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosio-emosional. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya, visual, auditory, kinestetik, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Adanya pertanyaan pemandu atau tantangan membuat agenda individual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dalam memilih produk dan apa yang diminatinya. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhannya, bakat, dan minat, dan pembelajaran diferensiasi merujuk pada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru menghamba pada murid. Keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi tampak pada proses dan hasil pembelajaran. Indikator keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi diantaranya siswa merasa nyaman dalam belajar, peningkatan keterampilan baik segi hard skill atau soft skill, dan adanya kesuksesan belajar dari seorang murid, yaitu murid mampu merefleksikan diri kemampuannya dimulai dari titik awal pembelajaran sampai peningkatan diri selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Pembelajaran sosio-emosional untuk mendukung keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi diperlukan suasana lingkungan belajar yang kondusif. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif antara lain dengan mengintegrasikan diferensiasi dengan pembelajaran sosio-emosional, sehingga murid akan lebih peka terhadap lingkungan sekitar, berempati terhadap orang lain,
serta kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Ini mencakup aspek-aspek seperti keterampilan sosial, regulasi emosi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam pembelajaran yang terpenting adalah siswa memahami pelajaran yang saya berikan, tanpa perlu adanya kelima aspek PSE dan pembelajaran diferensiasi. Namun setelah saya mempelajari modul ini, ternyata sangat bermanfaat sekali untuk siswa dan guru dalam melatih kepekaan dan mengendalikan emosi. Perubahan yang harus dilaksanakan dalam pembelajaran adalah merancang pelaksanaan pembelajaran terintegrasi antara berdiferensiasi dan pembelajaran KSE, mensosialisasikan RPP terintegrasi dengan teman sejawat. Kesimpulannya bahwa pembelajaran terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosio-emosional menciptakan kondisi belajar yang nyaman atau well-being bila dilaksanakan di kelas. Terima kasih, salam dan bahagia.